Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2%. Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari suku Melayu dengan 3 subsuku yaitu Ogan, Penesak, dan Pegagan. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Januari tahun 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten kota di Indonesia. Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri Haji Moh Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten kota baru tersebut. Secara geografis, istilah Ogan Ilir dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari 9 sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari 9, yaitu Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelkingi, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Batanghari Leko dan sungai terbesar Sungai Musi. Masa kolonial Belanda. Dari sudut pandang politik, Ogan Ilir sudah digunakan pemerintahan kolonial Belanda untuk menyebut salah satu wilayah yang berada dalam kekuasaan mereka. Dalam Regiering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeling yang langsung berada di bawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu dalam Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeling, yaitu Afdeling Palembang, Afdeling Tebing Tinggi, Afdeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir, Afdeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim, Afdeling Rawas, Afdeling Musi Ilir, Afdeling Ogan Ilir dan Belida, Afdeling Komering Ilir, Afdeling Iliran dan Banyuasin. Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1930 melalui Statblad nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeling, yaitu, Afdeling Palembang Hilir di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di kota Palembang, Afdeling Palembang Hulu di bawah seorang asisten residen berkedudukan di Lahat, Afdeling Ogan dan Komering Ulu di bawah seorang asisten residen berkedudukan di Baturaja. Pada waktu itu, Ogan Ilir tidak lagi sebagai afdeling tetapi berubah menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir yang pusat pemerintahannya berada di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan, dengan 19 pemerintahan marga, yakni 13 marga pemerintahan, termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu, Marga Pegagan Ilir Suku 1 Marga Rantau Alai, Marga Pegagan Ulu Suku 2 Marga Pegagan Ilir Suku 2 Marga Pemulutan, Marga Saka 3 Marga Meranjat, Marga Burai, Marga Tanjung Batu, Marga Parit, Marga Muara Kuang, Marga Lubuk Keliat, dan Marga Tambangan Kelekar. 6 marga pemerintahan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu, Marga Gelumbang, Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kertamulia, Marga Lubai, Suku 1 Marga Rambang. 4 suku marga dipimpin seorang pasirah yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat, mirip dengan pemilu yang disebut dengan mancang. Pemerintahan marga membawahi beberapa pemerintahan dusun. Pemerintahan dusun dipimpin oleh seorang KERIO. Pada tahun 1983 sebutan dusun diganti dengan desa dan sebutan marga dihapuskan. 4. Situasi ini merupakan imbas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang dikeluarkan rezim Orde Baru yang berusaha menafikan kebinekaan melalui strategi Jawanisasi. Pada Januari tahun 1939, Onder Afdeling Ogan Ilir dipimpin oleh A.V. Pegemeyer. Masa kemerdekaan Indonesia, 1945 sekarang. Keberadaan Ogan Ilir sebagai satu kesatuan wilayah tersendiri telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, yaitu Afdeling Ogan Ilir yang kemudian berubah menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir. Pada waktu itu, wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah kewedanaan dengan ibu kota tetap berada di Tanjung Raja.
meliputi marga-marga dalam Onder Afdeling Ogan Ilir setelah dikurangi marga yang digabung ke Kabupaten Muara Enim, setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama-sama dengan Onder Afdeling Komering Ilir, marga-marga dalam wilayah ini digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Gagasan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir sudah muncul sejak lama. Pada 1958, ide sudah disuarakan oleh para mahasiswa Ogan Ilir yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Ogan Ilir, IPOI, yang sedang menuntut di beragam perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Waktu itu, Ketua IPOI adalah Dr. Haji Ahmad Asof, Desa Tanjung Raja. Dr. Haji Hasan Zaini sebagai Sekretaris, Desa Kerinjing. Dan Prof. Dr. Ki. Amri Yahya, Desa Sukaraja, sebagai bendahara. Target gerakan pelajar dan mahasiswa ini hanya sebatas memindahkan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kayu Agung ke Tanjung Raja. Dewasa ini, IPOI menjelma menjadi Asrama Kaboki Yogyakarta dan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa, IKPM, Sumatera Selatan Komisariat Bende Seguguk dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa, IKPM, Sumatera Selatan Komisariat Caram Seguguk. Pada tahun 2000, di pasca reformasi tahun 1998, rencana pembentukan Kabupaten Ogan Ilir mencuat kembali. Munculnya kembali rencana pemekaran Kabupaten Ogan Ilir ini dipicu diskusi tidak sengaja dalam seminar tentang tata ruang Kecamatan Indralaya di kampus Universitas Sriwijaya yang turut dihadiri pembantu Rektor Universitas Sriwijaya, Dr. Mahyudin Sepop. Dalam pembahasan tata ruang ini disimpulkan rencana pembentukan Kota Indralaya sebagai kota satelit. Dalam seminar itu, sesuai dengan keberadaannya sebagai kota satelit, pihak Universitas Sriwijaya meminta kepada pemerintah Kabupaten Oki agar Kecamatan Indralaya mendapatkan perhatian lebih untuk menunjang aktivitas mahasiswa Universitas Sriwijaya di kampus baru mereka yang berlokasi di kawasan Indralaya, saat ini berada di Kecamatan Indralaya Utara. Tuntutan ini kemudian ditanggapi Drs. Abdul Rahman Rosyidi, Camat Indralaya, yang mewakili pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa selama Indralaya berstatus kecamatan, maka sangat tidak mungkin ia mendapat perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Percepatan pembangunan, demikian diungkapkan Drs. Abdul Rahman Rosyidi. Kawasan Indralaya untuk menopang kampus baru Universitas Sriwijaya hanya dilakukan jika Ogan Ilir menjadi kabupaten. Ide pemekaran kabupaten ini kemudian ditindaklanjuti oleh beragam elemen masyarakat. Kabupaten Ogan Ilir secara penuh dan terpisah dari Kabupaten Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.